Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai tugas Good Day Coffee. Oke, next. Berikut anggota kelompok dari kelompok 9, ada Helmi Aditya Reza, ada saya sendiri Firdaus Tibra, ada Devandra Aliviano, dan Rifka Dahayu Azhara. Oke, next. Oke, berikut mengenai DFF Goals akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada DFF Goals. Next. Yang pertama dari Life Cycle Stage Materials, memilih bahan baku yang berlimpah dan terbarukan. Kedua, menghilangkan bahan beracun. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi energi proses ekstraksi material. Dan yang keempat, meningkatkan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang. Selanjutnya ada Life Cycle Stage dari Production. Yang pertama, mengurangi penggunaan dalam proses bahan. Kedua, menentukan proses bahan yang dapat sepenuhnya didaur ulang. Ketiga, menghilangkan proses bahan yang berlebih. Keempat, memilih proses dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Kelima, mengurangi sisa produk dan produksi dan limbah. Selanjutnya, life cycle stage dari distribution. Yang pertama, merencanakan proses pengiriman dan dengan pengeluaran energi paling hemat. Yang kedua, mengurangi emisi dari transportasi. Yang ketiga, merencanakan proses pendistribusian yang merata. Yang keempat, menghilangkan material kemasan yang berbahaya dan racun. Next. Lalu selanjutnya dari life cycle stage use. Yang pertama, memperpanjang masa konsumsi produk. Yang kedua, mempromosikan keunggulan dari produk. Yang ketiga, mengoptimalkan keunggulan produk yang efisien dan bersih. Yang keempat, meminimalisir pengeluaran energi dalam interaksi produk. Dan yang kelima, mematuhi segala aturan dalam pengkonsumsian produk. Dan yang terakhir, life cycle stage recovery. Yang pertama, memfasilitasi pertukaran produk untuk keluhan produk cacat. Yang kedua, meminimalisir timbunan sampah dari produk. Dan yang ketiga, memfasilitasi segala bentuk keluhan dari konsumen. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada identifikasi lingkungan. Next, di dalam identifikasi lingkungan ada 5, yaitu materials, production, distribution, use, and recovery. Untuk materialsnya itu berbahaya untuk flora fauna karena kemasan terbuat dari zat kimia, yaitu dari biji plastik ya. Yang kedua, menimbulkan limbah karena pembuatan bahan. Yang ketiga, degradasi lingkungan. Terus dari segi produksi, menimbulkan polusi udara dari emisi dan limbah pabrik. Yang kedua, menimbulkan limbah selama produksi. Dan yang ketiga, menimbulkan pencemaran air dari pembuangan pabrik. Lalu di distribution ada menghasilkan polusi udara karena emisi transportasi. Lalu untuk use atau pemakaiannya menimbulkan sampah plastik. Dan yang terakhir, recovery, itu menghasilkan polusi udara pada saat pembakaran, pembuangan sampah, degradasi lahan, maksud saya menimbulkan limbah pada saat proses daur ulang. Selanjutnya ada life cycle stage-nya itu ada materials. Yang pertama questionnya, apakah bahan kemasan dapat daur ulang? Yang kedua, berapa banyak jenis bahan yang bisa didaur ulang? Yang ketiga, bagaimana cara untuk mendaur ulang? Yang keempat, apa dampak buruk untuk lingkungan dari pembuatan bahan? Lalu untuk produksinya, berapa banyak limbah sampah yang dihasilkan? Yang kedua, berapa banyak konsumsi energi yang digunakan? Yang ketiga, apakah sampah bisa didaur ulang? Lalu untuk distribution, transportasi jenis apa yang digunakan? Menggunakan kemasan apa saja? Berapa kali dalam sehari proses distribusi dilakukan? Lalu untuk isinya, berapa banyak sampah yang ditimbulkan? Lalu recovery, bagaimana kemasan produk yang sudah didaur ulang? Apa saja yang bisa didaur ulang? Dan yang terakhir, bagaimana pembuangan bahan bisa didaur ulang? Untuk materialnya, apakah bahan kemasan dapat didaur ulang? Dapat. Lalu berapa banyak jenis bahan dapat ulang? Ya, intinya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Oh, mohon maaf.
Ini saya ya. Jadi yang material sini, nah, selanjutnya akan jelaskan oleh rekan kami. Oke, kita masuk di slide TFF guidelines. Next. Oke, di sini ada pembagian pemetaan, yaitu ada life cycle stage sama design for environment guidelines. Nah, untuk yang life cycle stage-nya, yang pertama adalah materials, memiliki design for environment guidelines sebagai berikut. Yang pertama ada sustainability of resource, yang berfungsi untuk menghindari atau meminimalkan penggunaan bahan berbahaya, beracun, atau dengan cara lain apapun yang tidak ramah lingkungan. Yang kedua ada healthy inputs and outputs, yaitu memberikan dampak yang positif untuk tubuh, yakni menghilangkan kantuk dan menyegarkan tubuh. Kemudian life cycle yang kedua ada production. Nah, design for environment guidelines-nya adalah minimal use of resource in production, yaitu memiliki fungsi mengurangi jumlah energi yang digunakan oleh proses produksi dengan memberdayakan pekerja yang memiliki keahlian dalam proses produksinya. Kemudian life cycle yang ketiga ada distribution, yaitu dengan design for environment guidelines, minimal use of resource in distribution, yang memiliki fungsi yaitu memaksimalkan penggunaan wadah yang dapat diisi ulang atau digunakan kembali jika sesuai. Next slide. Kemudian yang life cycle stage keempat adalah use, yaitu memiliki design for environment yang pertama, efficiency of resource during use, yaitu memiliki fungsi untuk mengoptimalkan masa pakai produk dengan meningkatkan keandalan dan daya tahan. Kemudian yang kedua adalah appropriate durability, yang memiliki fungsi untuk menghindari desain dengan masa pakai teknis yang melampaui masa pakai estetika. Nah, life cycle stage yang terakhir adalah recovery, yaitu memiliki design for environment guidelines, disassembly, separation, and purification, yaitu memiliki fungsi untuk menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dengan pasar yang ada, serta mengurangi emisi berbahaya dari proses insinerasi. Next slide. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian dari apa yang kami presentasikan mengenai produk yang kami pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.